Profesor Mahfud MD berpendapat bahwa Jokowi sudah kehilangan pengaruh. Ia membangun argumentasi bahwa dari sekian pilkada daerah 2024, ia mencermati bahwa ada beberapa daerah seperti Jakarta dan Jawa Timur yang tidak memperlihatkan pengaruh Jokowi pada kontestan yang maju dan menang dalam pilkada tersebut. Ia mengajukan pendapat bahwa Jokowi effect dan pengaruhnya itu sama sekali sudah semakin menurun dan hilang. Tetapi saya ingin membantah pandangan itu. Saya ingin mengajukan sebuah tesis bahwa Jokowi tetap mempunyai pengaruh dalam dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Bagaimana filsafat mempertajam hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang sengaja dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, pendapat Profesor Mahfud MD menarik untuk kita telaah dan analisis dari perspektif pemikiran filsafat sejarah. Dalam filsafat sejarah, ada dua istilah yang seringkali sulit kita bedakan. Namun, ketika kita sadar ada dua istilah tersebut yang memiliki makna dan konstruksi yang berbeda dan kita mau gunakan tepat, maka kita akan tertolong untuk memahami bagaimana konstruksi filsafat sejarah itu menolong kita memahami sepak terjang politik seorang Jokowi. Dalam ilmu sejarah ada dua istilah yang sama-sama mirip tetapi punya makna yang berbeda. Istilah yang pertama adalah sejarah sebagai histori. Yang kedua adalah sejarah sebagai story. Sebagai histori, maka sejarah itu sering dimaksudkan adalah sejarah yang disusun dinarasikan oleh mereka-mereka yang dikategorikan para pemenang. Mereka-mereka yang berangkat dari posisi elit dan orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang punya kedudukan dan jabatan. Karena itu mereka mengatur jalannya sebuah sejarah, dan sejarah yang dikendalikan oleh kaum elit adalah sejarah yang hendak memotret bagaimana posisi kaum elit itu selalu menentukan dalam proses sosial, politik, kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat. Istilah yang kedua adalah story. Jadi sejarah sebagai story itu justru terbalik dari sejarah sebagai history. Sejarah sebagai story adalah cerita-cerita kecil yang muncul dari orang biasa, orang-orang yang bahkan dikalahkan oleh sistem-sistem yang ada. Orang-orang yang muncul dalam story itu adalah cerita-cerita dari orang yang tidak dikategorikan sebagai elit. Orang-orang ini adalah orang-orang rakyat kebanyakan. Mereka tidak punya pangkat, jabatan, kedudukan apapun. Bahkan mereka dilahirkan bukan sebagai orang yang berkuasa. Justru sejarah itu menempatkan mereka pada waktunya sebagai bagian dari cerita kecil, cerita rakyat yang pada waktunya mereka pernah memainkan peran-peran tertentu. Nah, saya ingin menggunakan konstruksi pemahaman itu ketika menganalisis pendapat seorang Mahfud MD. Ia mengatakan Jokowi sudah kehilangan power, sudah kehilangan kekuasaan, pengaruh, dan seterusnya. Dalam konteks sejarah sebagai histori, mungkin saja seorang Mahfud MD ada benarnya. Tetapi teman-teman, ketika kita membaca Jokowi sebagai sebuah fenomena sejarah
sebagai story, yaitu cerita-cerita kecil, maka apa yang ditesiskan oleh seorang Mahfud MD itu kehilangan apa yang saya ingin katakan, tidak mewakili kebenaran yang sebenarnya. Mengapa? Karena Jokowi sebagai fenomena sejarah, sebagai story, maka cerita tentang Jokowi itu bersifat abadi. Sekalipun sebagai history, Jokowi sudah kehilangan pengaruhnya, tetapi Jokowi sebagai sebuah story, cerita dari orang kebanyakan yang datang dari kategori orang tidak berpangkat, tidak punya kedudukan, bukan kaum elit, maka cerita tentang Jokowi itu bersifat abadi. Ia tersimpan dalam relung-relung hati banyak orang yang menaruh simpati pada apa yang terjadi pada diri Jokowi dan keluarganya, yang hari ini harus kita katakan bahwa Jokowi sedang dizolimi oleh satu kekuatan politik, institusi, sebuah partai politik, dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam konteks inilah teman-teman, ketika kita membaca Jokowi sebagai sebuah story atau cerita-cerita kecil yang mewakili banyak orang yang tidak punya pangkat jabatan, rakyat biasa, maka cerita story inilah yang kemudian bergerak, memutar, dan mengarah pada cerita yang disusun oleh kaum elit, mereka-mereka yang berkuasa, mereka-mereka yang merasa punya kekuatan dan power politik, mereka-mereka yang dikategorikan sebagai orang yang dilahirkan sebagai orang-orang yang berkuasa, bahkan mereka yang dikategorikan sebagai mereka-mereka yang punya power politik karena punya partai politik. Dan karena itu akan mengatur dinamika politik di tanah air kita. Jokowi dari orang yang zero menjadi hero. Itulah perspektif filsafat sejarah ketika kita membaca Jokowi sebagai story. Ia menjadi kekuatan rakyat yang kemudian memukul mereka-mereka yang berposisi sebagai kaum elit. Justru hari ini kita melihat bagaimana seorang Jokowi yang biasa saja, yang berangkat dari orang-orang kebanyakan, itu kemudian menjadi barometer dalam politik di Indonesia. Buktinya banyak orang yang silih berganti datang mengunjungi Jokowi untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman politik, dan bahkan meminta pandangan, nasihat, dan arah politik ke depan. Orang-orang ini sudah terlanjur menaruh hati pada sosok Jokowi. Sekalipun Jokowi dikuyo-kuyo, ia dilemahkan, ia dianggap bermasalah dalam politik dan demokrasi di tanah air kita. Tapi Jokowi tetap menjadi cerita kecil yang tersimpan dalam hati banyak orang, dan orang menaruh simpati pada sosok yang bernama Jokowi. Dalam konteks itulah seorang Mahfud MD salah dan keliru dalam memahami siapa Jokowi. Memang mungkin saja Jokowi sudah kehilangan power. Itu karena kita membaca Jokowi sebagai seorang elit. Tetapi ketika kita membaca Jokowi sebagai representasi gambaran orang kebanyakan, maka kita akan menemukan bahwa orang banyak justru mengidolakan Jokowi, dan orang datang silih berganti untuk meminta pandangan dan nasihat-nasihat politik Jokowi. Dalam konteks ini, ia adalah histori yang mungkin akan kehilangan pengaruh, tetapi Jokowi sebagai story akan abadi dalam pengalaman banyak orang yang merasa bahwa Jokowi adalah bagian dari rakyat kebanyakan.